Pilih bu, mainan anak, sayang anak, mainan. Bu, pilih bu, sayang anak, mainannya. Ini. Jual obat pusing nggak Pak? Adanya mainan anak aja bu. Oh, mainan anak bisa bikin pusingnya hilang nggak? Bisa banget, apalagi kalau diborong semua, dijamin pasti hilang semua pusingnya. Mau nggak? Duh, ya deh Pak, saya ambil semuanya deh. Oke, semuanya 200.000. Ya Pak. Oke kan? Siap Pak. Si mabuk. Hai. Apakah ibu pernah mengalami hal yang sama seperti ibu tadi? Kondisi tersebut merupakan salah satu gejala dari preeklamsia. Preeklamsia merupakan kondisi di mana ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi. Bahkan ini bisa terjadi secara terus-menerus dan berkembang selama kehamilan atau periode postpartum. Sakit kepala. Yang lagi satu katanya lagi OTW ya. Sembarangan. Akhir-akhir ini tuh aku sering pusing, sakit kepala, mata kabur, mual lagi. Jangan-jangan Sembarangan. Jangan gitulah. Nih, aku punya remote ajaib. Apa sih efek preeklamsia pada ibu hamil? Preeklamsia dapat menyebabkan tekanan darah ibu meningkat. Hal ini membuat ibu beresiko mengalami cedera otak, kerusakan fungsi ginjal maupun hati, masalah pembekuan darah, edema paru, kejang, dan jika tidak segera ditangani dapat berakibat fatal bagi ibu dan janin. Berikut ini beberapa gejala dari preeklamsia seperti sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri di bawah tulang rusuk, mual dan muntah, dan mengalami pembengkakan di area wajah, tangan, atau kaki. tapi kan usia kandunganku baru 36 minggu. Udah mau lahiran dong. Saya kena preeklamsia. Ya mati. Dia. Aduh, kok mati? Makanya kalau nonton aja, jangan dipotong. Ya kayak gitu. Jangan kemana-mana, jangan skip. Tuh, mati. Kapan gejala preeklamsia muncul? Gejala preeklamsia sering dimulai pada minggu ke-34. Dalam beberapa kasus, gejala preeklamsia dapat timbul setelah bayi lahir, biasanya dalam 40 jam setelah melahirkan dan dapat hilang dengan sendirinya. Aku nggak percaya. Palingan juga ini efek hamil. Ya udah sih, kalau nggak percaya, nanti kalau terjadi apa-apa jangan nyari aku ya. Emang cara tahu gejala dari preeklamsia selain tanda tadi gimana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, aku nanya sekali. Bagaimana sih diagnosis preeklamsia dan penanganannya? Selain tanda dan gejala, untuk mengetahui diagnosis yang tepat, dokter akan memberikan ibu serangkaian tes, di antaranya yang pertama, tes darah. Ini dilakukan untuk memeriksa trombosit ibu dan kandungan bahan kimia yang ada pada ginjal atau hati. Yang kedua, tes urin untuk mengukur protein. Dan yang ketiga, ultrasonografi
Ini dilakukan untuk melihat pertumbuhan bayi ibu. Selanjutnya, jika bayi berkembang dengan baik pada usia kandungan 37 minggu atau lebih, kemungkinan besar dokter akan menginduksi persalinan ibu atau melakukan operasi sesar. Hal ini dilakukan untuk mencegah preeklamsia menjadi lebih buruk. Lalu, jika bayi belum cukup bulan atau kurang dari 37 minggu, dokter dapat mengobati preeklamsia ibu apabila ibu memiliki preeklamsia ringan sampai usia kandungan ibu cukup untuk melakukan persalinan. Dan jika ibu mengalami preeklamsia ringan, ibu harus tetap dalam pengawasan dokter karena dokter akan menyarankan ibu untuk istirahat yang cukup, melakukan USG detak jantung janin secara berkala, dan konsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah. Untuk preeklamsia berat, dokter akan merekomendasikan ibu untuk melakukan persalinan segera, bahkan jika usia kandungan belum cukup bulan. Dengan melakukan tindakan ini, gejala dari preeklamsia akan berkurang dalam 1 hingga 6 minggu atau mungkin lebih lama. Jangan sampai kena preeklamsia. Kamu kenapa sih? Mondar-mandir cari kamar penginapan ya? Ini aku ada promo. Bukan. Ayo dong lanjutin infonya. Nanggung deh. Infonya tuh. Pencegahan preeklamsia. Saat ini pencegahan dari preeklamsia belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor untuk dapat mengontrol tekanan darah ibu seperti mengurangi konsumsi garam, minum air putih 8 hingga 12 gelas setiap hari, hindari makanan siap saji seperti gorengan atau junk food, istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, hindari minuman yang beralkohol, hindari minuman yang mengandung kafein, dan yang terakhir, ibu mungkin diberikan suplemen dari dokter sebagai bentuk pencegahan preeklamsia. Ibu dapat mencegah terjadinya preeklamsia dengan mengkonsumsi sejumlah nutrisi makanan seperti asam folat, kalsium, vitamin D, dan zat besi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan informasi ini ya. Sampai ketemu lagi di konten seputar keluarga sehat berikutnya ya. Bye! paling ini juga efek hamil. Itu aku gak mau ikut coba dayu. Ya batasan. Kamu khawatir. 1, 2, 3. Salah scan. Ngapain guys? Daya salah scanmu. Iya. Aku nanya. Sampai kali. Kamu buka je lah. Kenapa tadi? Masih kerekam ini? Kenapa kita mulai dikit? Kita tak zoom dulu. Gue mau pergi dulu. Kami nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Nih kan.